wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala STIT Al-Fatimiyah Surabaya, yang kami hormati Bapak Ibu Guru STIT Al-Fatimiyah beserta staf, yang kami hormati Ustadz Zainul Fanani SPDI, yang kami banggakan siswa-siswi STIT Al-Fatimiyah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan Semarak Muharram 1442 Hijriah yang bertemakan dengan Semarak Muharram di masa pandemi COVID-19. Kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah dan kepedulian sosial. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan-sambutan, yang keempat santunan dan doa anak yatim, kelima dongeng Islami oleh Ustadz Zainul Fanani, enam penutup atau doa. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah bersama-sama. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Amin. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Eka Farida Safira. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Jo, kalau ada salam kok kamu diam aja Jo? Iya, aku lali durung sarapan ini. Aku masih lemu. Sampai ngantuk sih. Loh, yang ini kok sih ngantuk? Mestinya kan kamu ini sudah bangun, sholat subuh, sholat duha, kok gini masih ngantuk? Semalam ya, aku latihan syuting terus. Masih capek aku ini. Oh iya ya, tapi ya walaupun latihan syuting ya harus bangun Jo, nggak boleh sampai nggak sholat ya. Oke, Nana, kita ulang lagi ya, supaya Pak Ijo bisa jawab salam bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo ombo-ombo, ojo lambene. Mulutnya itu walaupun jawab salam ya jangan cawak-cawak. Lah memang sudah ciptaannya seperti ini. Ayo ombone ya sakmene. Mas yo ombo yo ojo diambak ojo ya. Masa enggak malu kamu? Ya, anak-anak semuanya, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul ya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan juga seluruh Dewan Guru dan karyawan SDNT Al-Fatimiyah dan juga Bapak Ibu wali murid yang insya Allah mendampingi putra-putrinya, dan juga yang sangat-sangat saya banggakan anak-anak semuanya yang hadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana anak-anak hari ini, masih sehat semuanya? Iya, alhamdulillah. Oke, anak-anak semuanya alhamdulillah di pagi hari ini Pak Zainul sengaja menemani anak-anak semuanya. Mudah-mudahan di pagi hari ini anak-anak tetap ceria, tetap semangat ya anak-anak ya. Walaupun sudah lama, berapa bulan ini ya? Mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, hampir 6 bulan anak-anak tidak jumpa sama Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan di pagi hari ini bisa mengobati kerinduan dengan Bapak Ibu Guru anak-anak ya. Alhamdulillah. Dan tadi anak-anak dimintai barokah doa ya. Mudah-mudahan barokah doanya anak-anak, semua yang dihajatkan Bapak Ibu Guru dan semua yang hadir di sini diijabahi oleh Allah. Tadi saya dengar. Iya, saya tadi dengar ada doa. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Aku juga kepingin nak. Kamu kan masih kecil, masa jodoh-jodoh? Kamu kan harus belajar dulu. Ya tadi berdoa seperti itu.
Iya, tapi kamu kan masih kecil, nggak boleh doa-doa gitu ya. Kamu belajar dulu, nggak usah bikin pacaran dulu. Ya, ya anak-anak ya, nggak boleh bikin pacaran dulu. Anak-anak harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, mulai kecil seperti sekarang ini, anak-anak harus tetap semangat. Ya, walaupun mungkin ayahnya tidak ada, ibunya tidak ada, harus tetap semangat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu anak-anak, ketika beliau lahir tidak pernah melihat ayahnya. Anak-anak di sini ada yang ayahnya sudah meninggal dan tidak pernah melihat ayahnya. Oh ya, ada ya. Mudah-mudahan besok, siapa namanya? Konita, mudah-mudahan ya besok ketika Allah sudah mempertemukan Konita dengan ayahnya, mudah-mudahan dipertemukan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin ya anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum lahir sudah ditinggal ayahnya. Kemudian umur 5 tahun ditinggal oleh ibunya. Yatim piatu tatkala beliau merindukan kehangatan kasih sayang seorang ayah dan belas kasih seorang ibu. Bayangkan TK, masih TK PAUD ya, masih PAUD, masih lucu-lucunya, ayahnya tidak ada, ibunya tidak ada. Nah, makanya kita syukuri, alhamdulillah di pagi hari ini anak-anak walaupun dengan mungkin hanya itu yang diberikan, mudah-mudahan memberikan barokah buat kehidupan kalian. Oke, sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya bersama Pak Ijo ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang terjadi dalam susah dan senang. Saya yakin semua yang hadir di sini termasuk saya ya, tidak kepingin ayahnya meninggal, tidak kepingin ibunya meninggal, tetapi apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kita tidak bisa menolak. Pak Zainul yang segede seperti ini ya, baru tahun kemarin 2016 ya meninggal ayah ya. Jadi masih ditungguin ayah sampai gede. Tapi anak-anak dengan kondisi seperti ini sudah ditinggal ayah, ada yang sudah ditinggal ibunya ya, tetap disyukuri bahwasanya apa yang sudah terjadi ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak anak yang tidak punya ayah tetapi dia kemudian sukses hidupnya. Betapa banyak anak yang ditinggal wafat oleh ibunya tapi sukses di dalam masa depannya. Maka dari itu anak-anak, dengan kondisi anak-anak seperti ini, anak-anak tidak boleh menyerah ya. Anak-anak tidak boleh menyerah. Ada satu cerita anak-anak di Jakarta itu, ada seorang gadis, seorang cewek ya, ibunya sudah meninggal, ayahnya seorang tukang becak,
seorang tukang becak. Tapi si cewek ini, si anak gadis ini sudah SMA, dia pintar sekali ya. Ketika dia sudah mendaftarkan mau naik atau mau sekolah ke perguruan tinggi, dia daftar. Ketika dia mau ujian, dia pamitan ayahnya yang tukang becak pagi-pagi. Sebelum ayahnya becak, dia pamitan, "Ayah, saya pagi ini saya mau mengikuti ujian. Doakan ayah, saya mendapatkan nilai yang bagus." "Oh iya loh, Bapak merestui kamu. Mudah-mudahan kamu mendapatkan nilai yang baik dan masuk perguruan tinggi seperti yang kamu inginkan." Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Ketika pengumuman sudah diumumkan, anak atau calon mahasiswa yang akan masuk ke perguruan tinggi tersebut, dia yang dipilih kebetulan fakultas kedokteran. Ini cerita nyata ya. Ketika pengumuman sudah diumumkan, apa yang terjadi? Dia matut, dia bilang, dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, alhamdulillah, aku lulus ayah, aku masuk perguruan tinggi." Tapi apa yang terjadi anak-anak? Ayahnya menangis. "Loh, ayah senang, tapi yo sedih. Mergane ayah iki cuman becak. Nek becak iku duite gak sampe akeh lho. Nek sekolah kedokteran butuh duit akeh, duit teko ndi?" Nah, si anak ini kemudian menangis juga. Menangis betul ini ya. Begitu ketika anak ini mendengar ayahnya bilang seperti itu, tidak tega. Kemudian dia memutuskan, "Kalau begitu ayah, saya tidak usah kuliah." Keputusan untuk tidak sekolah ini kemudian didengar sama teman-temannya. "Loh, kamu kok tidak sekolah? Kamu kok tidak daftar ulang?" "Iya, karena ayah saya tidak punya uang." Begitu mendengar seperti itu, nah, teman-temannya yang sangat perhatian, sangat memperhatikan temannya yang anak si tukang becak ini, kemudian bilang kepada gurunya, "Pak Guru, ini si Siti tidak mau kuliah karena ayahnya memang tukang becak." "Oh ya, seperti itu." Bahkan informasi ini masuk ke kementerian. Masuk ke Kementerian Pusat, didengar bahwasanya ada seorang calon mahasiswa yang nilainya sangat-sangat bagus dan tidak mau meneruskan untuk daftar ulang. Begitu didengar anak-anak, akhirnya si cewek ini dipanggil sama asistennya Pak Menteri. Begitu dapat surat, ya, si anak ini langsung sujud syukur, ya, bersyukur kepada Allah. Ternyata keinginan atau cita-citanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebelum mungkin cerita sedikit ya, tapi mungkin bisa menyemangati anak-anak ya, yang mungkin sekarang anak-anak ayahnya sudah wafat atau mungkin ibunya sudah wafat. Jangan patah semangat, karena kesuksesan tidak berbanding lurus dengan kesuksesan orang tua. Mungkin orang tuamu kurang beruntung hari ini, tetapi kalianlah yang nanti menjadi orang yang sukses, yang bisa membahagiakan ayah atau membahagiakan ibunya ya. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, kita sekarang kan momennya Muharram ya, momennya tahun baru Hijriah, yang mana Hijriah ini didasarkan pada pindahnya Nabi. Dari mana anak pindahnya Nabi? Nabi pindah atau Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu jaraknya hampir 450 km lebih. Ada para sahabat itu yang hijrah dengan naik unta, ada yang naik kuda, ada yang naik keledai, ada juga yang jalan kaki ya. Hijrahnya Nabi Muhammad beserta para sahabat ini
adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Zainul, apakah Nabi Muhammad itu takut? Ya, mungkin Pak Ijo tahu jawabannya apa, Jo? Kenapa Nabi Muhammad kok hijrah? Nabi Muhammad hijrah itu untuk menyelamatkan imannya para sahabat, Pak Zainul. Iya, anak-anak. Nabi Muhammad dan sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukannya Nabi itu takut sama orang-orang kafir, tapi karena banyaknya penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, kemudian Nabi hijrah agar supaya imannya para sahabat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan anak-anak, kalau anak-anak pindah dari Benowo ke Lamongan, ya, dari Benowo ke Sidoarjo, pasti di sana sudah disediakan, ya kan? Mungkin di sana sudah ada rumah mau pindah ke sana. Mungkin di Lamongan sudah disediakan sama nenek kakeknya ada rumah di sana. Atau mungkin di Lamongan sudah ada rumah baru di sana. Enak. Pindahnya jelas. Tapi Rasulullah dan sahabat ini pindahnya tidak jelas. Dalam artian di sana di Madinah nanti makan apa tidak tahu. Bekalnya yang dibawa seadanya. Coba bayangkan kalau anak-anak pindah dari sini ke Lamongan atau keluar kota terus tidak bawa apa-apa, kira-kira gimana? Tidak tahu. Masa orang pindah tidak bawa bekal apa-apa, nanti kan kelaparan. Iya, anak. Kalau pindah keluar kota terus tidak bawa apa-apa, tujuannya tidak jelas, ya jelas kampung, ya. Iya, anak, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bonek bahasanya. Tetapi karena yang perintah ini adalah Allah dan Rasulullah, sahabat pun dengan yakin dalam hati bahwasanya Allah akan melindungi mereka semuanya, Allah akan menjamin rezeki mereka semuanya, Allah akan menjamin hidup mereka semuanya. Dan betul anak-anak, ketika Rasulullah sampai di kota Madinah beserta para sahabatnya, mereka sahabat-sahabat yang ada di Madinah itu sangat loman. Apa loman itu? Apa aja loman itu? Loman itu ya lo sama man. Lo sama man. Loman itu Jawa, tapi Jawa kan. Nah, suka memberi. Ya. Jadi sahabat-sahabat di Madinah itu mereka yang punya rumah dua diberikan kepada sahabat muhajirin, orang-orang yang hijrah. Sahabat yang punya sawah 2 petak dikasihkan sahabat muhajirin. Mereka yang punya sapi 2 dikasihkan sahabat muhajirin. Mereka yang punya pohon mangga 2, yang 1 dikasihkan kepada sahabat muhajirin. Saking lomannya, saking dermawannya para sahabat Ansor, sehingga teman-teman atau sahabat muhajirin dari kota Makkah hidupnya terjamin, tidak terlunta-lunta. Ini adalah bentuk keyakinan mereka para sahabat muhajirin yang pindah menuruti perintahnya Allah. Disambut anak-anak dengan sukacita. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Ayo semuanya ya, selawatan ya. Ya, ada yang bisa selawatan?
ketika dia mempunyai dosa atau mempunyai salah kepada Allah. Dosanya apa anak Nabi Adam? Iya, makan apa? Makan ote-ote, makan buah kuldi. Bersama istrinya Siti Hawa dipisah di ujung bumi bagian timur, dan yang satu di ujung bumi bagian barat dipisah. Menangis anak-anak. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nangis anak. Nah, ketika nangis ya karena menyesal, kemudian tobatnya Nabi Adam dan Siti Hawa ini diterima oleh Allah. Dipertemukanlah Nabi Adam dan Hawa. Dipertemukan di mana Nana? Di padang, di Jabal Rahmah. Nabi Adam ya mencari istrinya Hawa. Hawa, wah. Ya, ini kan ngompol ya. Jadi bergembira. Adam, ya, dari jauh. Ya. Siti Hawa melihat Adam. Mas Adam. Hawa juga dilihat oleh Adam dari jauh. Hawa. Iya. Begitu ketemulah Adam dan Hawa sekian tahun tidak bertemu. Akhirnya bertemulah Adam dan Hawa di Bukit Jabal Rahmah yang sekarang dipakai untuk orang-orang ibadah apa Nana? Ibadah haji. Anak-anak mudah-mudahan besok ya umroh atau haji, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Ya, bisa melihat mana sih Jabal Rahmah, mana sih tempatnya Nabi Adam dan Siti Hawa ketemu ya. Itu yang kedua, Nabi Nuh. Nabi Nuh yang kena banjir, dikasih banjir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pengikutnya yang mokong-mokong tidak mau nyembah Allah, dikasih banjir. Nuh, ini umatmu mokong-mokong, umatmu tak kasih banjir, kamu naik kapal. Oke ya Allah, umatmu kalau mau pengen selamat suruh masuk ke kapalmu beserta hewan-hewan yang ada, suruh masuk. Iya Jo, sapi-sapi suruh masuk Jo, bahkan anjing pun suruh masuk. Masa begitu? Iya. Kenapa Nana? Karena Allah menjamin kehidupan tidak hanya manusia, tapi juga hewan-hewan. Jadi seluruh manusia yang patuh kepada Nabi Nuh dan hewan-hewan yang ada masuk ke kapalnya Nabi Nuh. Begitu saatnya tiba, datanglah banjir yang besar. Lah kok konsi muni Jo? Ya, anak-anak, banjir pun datang. Ketika banjir datang, semua pengikut Nabi Nuh selamat. Tapi anak-anak sayangnya Kan'an, anaknya Nabi Nuh, tidak mau ikut ayahnya sendiri. Kan'an, kamu sini nak, ikut ayah. Tidak mau. Aku bisa naik ke atas gunung. Bisa naik ke atas bukit, tidak mungkin banjirnya bisa naik. Tidak, nah, hari ini banjir akan menimpa kepada semua manusia kecuali yang ada di kapalnya ayah ini aku. Nah, aku tidak mau ikut. Nah, begitu tidak mau ikut anak-anak, apa yang terjadi? Sikat angin naik terus ke atas bukit, naik terus ke atas gunung. Apa yang terjadi? Kakinya terpeleset dan dia tercebur di air banjir yang besar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangis Nabi, ya Allah, anakku ya Allah, satu-satunya yang ingin aku kadang-kadang ya Allah sekarang meninggal. Wahai Nuh, itu memang anak darah dagingmu, tapi secara agama itu bukan anakmu karena tidak mau nurut apa yang kamu perintahkan. Nah, anak kapalnya Nabi Nuh ini pun akhirnya terdampar di Bukit Zuhdi. Nah, ketika terdampar inilah tepat pada tanggal 10 Muharram. Nabi Adam tadi juga begitu, ketemu Adam sama Siti Hawa tanggal 10 Muharram. Begitu juga, kok iwak ya? Kok ganti iwak saya maaf ketebel ya. Begitu juga Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim keluar dari api ya, karena dibakar oleh raja siapa? Ayo, Raja
Namrud, ya, diselamatkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yusuf juga demikian, dia dihukum oleh Allah dalam penjara, kemudian keluar tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus dimakan oleh ikan apa? Ikan nun, ya, ikan paus, ya, dimakan, ditelan oleh ikan paus, dikeluarkan oleh Allah dari dalam perut ikan pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Ayub juga demikian. Nabi Ayub dikasih oleh Allah ujian apa, anak-anak? Iya, sakit kulit, tidak sembuh-sembuh, akhirnya disembuhkan oleh Allah pas tanggal 10 Muharram. Dan berikutnya Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, kemudian masuk sampai tepi laut apa, Nana? Laut Merah. Begitu mau lewat laut, bingung. Ini kalau mundur jelas mau dibunuh sama Fir'aun, kalau maju jelas kelelep. Ngerti kelelep sampai anak-anak? Kelelep itu adalah apa gitu ya? Iya. Jadi tenggelam di laut, bingung Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Wahai Musa, kalau kamu ingin selamat, pukulkanlah tongkatmu ke laut. Ya. Begitu dipukulkan anak-anak, apa yang terjadi? Laut yang luas, laut yang penuh dengan air itu kemudian terbelah. Begitu ya. Jadi air itu bisa terbelah. Dan di tengah laut itu menjadi seperti jalan. Semua, ya, pengikut-pengikutnya Nabi Musa akhirnya masuk ke laut. Lola tenggelam Pak? Tidak, ya. Masuk ke laut yang sudah ada jalannya, jadi tidak tenggelam. Lewat tengah jalan, begitu sampai ujung pantai yang sebelah sana, Fir'aun pun mengikuti. Wah, iko Musa wis nyebrang tuh kono, ayo dikejar. Nah, begitu dikejar, ya, dikejar, ada yang naik kuda, ada yang naik keledai. Nah, suaranya apa? Suaranya apa? Suaranya kuda, aku kuda. Suaranya Pak Zainul. Ya, anak. Ya, begitu sampai seberang, begitu Fir'aun dan tentaranya ikut masuk, akhirnya apa? Musa pun bingung lagi, lah kok melok Fir'aunnya? Akhirnya Allah memberikan wahyu lagi kepada Musa. Wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke pantai, niscaya nanti air laut akan kembali lagi. Nah, begitu kembali anak-anak, apa yang terjadi? Fir'aun dan pasukannya akhirnya ditenggelamkan oleh Allah di laut Merah, ya. Nah, oke, Nana, itu satu menit cerita, ya, yang berhubungan dengan Semarak Muharram. Mudah-mudahan menyemangati kita semuanya. Dan yang terakhir, anak-anak, jangan lupa anak-anak, selama pandemi ini belum berakhir, anak-anak tetap berdoa kepada Allah, ya. Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat, ayahnya atau ibunya yang masih ada mudah-mudahan dikasih oleh Allah umur yang panjang, ya. Begitu juga bapak ibu guru yang ada di sini, seluruh karyawan SDT Al-Fataniyah dan semua yang ada di sini diberikan oleh Allah sehat, barokah hidupnya, barokah rezekinya, dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa sholat dan sholat. Saya sudah tahu sendiri bahwasanya di Fatimah ini untuk urusan sholat sangat-sangat detail, ya. Untuk apa sih anak-anak sholat kok pakai dicatat segala? Sholat kok pakai dicatat segala? Malaikat harus nyatat kok lain dicatat? Bukan itu anak-anak. Kalau udah dicatat yakin nggak sholat? Iya. Anaknya Pak Zainul sendiri begitu. Kalau sudah diapain dicatat dulu ya sholat. Kalau udah dicatat berarti tidak ikhlas lah Pak. Latihan ikhlas. Latihan ikhlas. Sekarang dilatih untuk sholat, sekarang dilatih untuk melaksanakan sholat tepat waktu, tidak boleh bolong. Nah, supaya apa? Besok kalau sudah besar, sudah SMP, tidak males untuk melaksanakan sholat. Kalau sekarang sudah dilatih untuk pokok, sekarang dilatih untuk bulat, dilatih untuk bolong-bolong sholat. Saya yakin besok waktu SMP, waktunya wajib untuk melaksanakan sholat, pasti ya males. Ya, makanya anak di dalam sholat juga ada doa untuk
Rabbi firli, ya kan itu kan doa juga ya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, minta rezeki juga ada di situ. Makanya kalau anak-anak selalu sholat, insya Allah juga selalu berdoa kepada Allah. Dan anak-anak selalu rajin sholat, selalu tidak sampai bolong sholatnya. Amin ya rabbal alamin. Karena di dalam sholat itu selain kewajiban juga banyak-banyak doa yang perlu dipanjatkan setiap hari untuk kebaikan anak-anak sendiri dan juga orang tua anak-anak. Mudah-mudahan ayah atau ibunya yang sudah wafat diberikan ampunan oleh Allah. Ayah ibunya yang sudah wafat ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah. Ayah ibunya yang sudah meninggal mudah-mudahan ditempatkan oleh Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Dan anak-anak yang ditinggal mudah-mudahan diberi kesabaran dan diberikan kesuksesan dan tercapai segala cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak kita doa bareng-bareng ya. Kita doa bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi niyatil du'a wal qabul ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li shaykhina wa li mu'allimina wa zawjatina wa li auladina wa li talamidina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah ya yassir yassir ya mudabbir ya musahhir sahhir sayyid alina bil 'asir fi bishri madribna ta'ala syekh bagian. Allahumma rabbana anzil alaina ya Allah munzalan mubarakan. Ya Allah ya Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat ya Allah. Di pagi hari ini kami beserta seluruh keluarga besar SPP Al-Fatimiyah berkumpul untuk mengenang 10 Muharram sebagai hari mulia ya Allah. Berikanlah kami ya Allah ustaz-ustazah di sekolah ini, segenap karyawan dan semua siswa dan siswi yang ada di sini ya Allah, seluruh wali murid yang ada di sini ya Allah. Berikanlah hidup yang mulia, berikanlah hidup yang barak, berikanlah hidup yang penuh sukacita ya Allah. Jauhkanlah mereka dari bala dan musibah ya Allah ya Tuhan kami. Berikanlah mereka ya Allah kesehatan zahir wa batin. Berikanlah ya Allah tempat ini ya Allah SPP Al-Fatimah tempat yang mubarak, tempat yang barak, tempat yang selalu penuh dengan suasana agama, tempat yang penuh dengan suasana Islam, tempat yang penuh dengan suasana kekeluargaan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i taquluna ma'idati awwalina wa akhirina wa antarnika wa rasulna wa anta khairur raziqin. Ya Allah buka pintu-pintu rezekimu, bukalah ya Allah pintu-pintu rahmatmu, bukalah ya Allah pintu-pintu barokahmu ya Allah kepada kami dan seluruh keluarga besar SPP Al-Fatimiyah. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha mengawal segala bahaya, jauhkanlah kami dari bahaya ya Allah. Ma'idatan dan bala di dunia wal akhirah. Allahumma ya Allah na'udzubika min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Dengan namamu ya Allah tidak ada mudarat baik yang ada di langit maupun di bumi, karena Engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha mengabulkan segala doa, kabulkan dan dengarkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian anak-anak semuanya, Bapak dan Ibu guru dan juga Bapak Ibu orang tua wali murid dan semua saja yang ada di sini. Kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.